Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info K3 RSID. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai susunan acara akreditasi Puskesmas. Jadi banyak yang bertanya juga kepada kami ya mengenai susunan acara kegiatan saat akreditasi itu seperti apa sih? Kan ada 3 hari nih. Nah, jam per jamnya itu apa aja gitu. Sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman baca juknis akreditasi Puskesmas itu semua ada di sana gitu. Jadi tinggal baca aja, itu yang pertama. Atau yang kedua, teman-teman bisa juga meminta atau menunggu sampai technical meeting akreditasi dengan LPA yang ditunjuk saat teman-teman akreditasi gitu. Biasanya H-1 atau H-2 atau H-3 akan ada technical meeting dengan surveyor. Nah, ini untuk membicarakan susunan acara gitu. Itu bisa ditunggu. Atau yang ketiga, kalau teman-teman ingin prepare jauh lebih lama atau lebih detail lagi, teman-teman bisa cek video kita seperti ini gitu. Jadi, teman-teman bisa tonton video ini sampai habis untuk ya menjadikan sebagai referensi dalam membuat susunan acara ketika akreditasi gitu. Nah, ketika akreditasi sendiri kan ada 3 hari ya. Satu hari pertama itu daring, hari kedua dan ketiga itu luring. Biasanya dari hari 1 sampai hari ketiga itu sudah ada susunan dalam juknis. Nah, yang menjadi masalah ketika ternyata kita pengen karena sesuatu hal ingin ada merubah jadwal. Gimana nih caranya biar bisa merubah jadwal? Nah, itu juga silahkan tonton video ini sampai habis. Oke, jadi silakan teman-teman cek Cap Dirjen 3991 tahun 2022 atau tentang juknis akreditasi ya mengenai jadwal susunan acara kegiatan reakreditasi ataupun akreditasi Puskesmas. Oke. Jadi karena hari pertama ini adalah Zoom atau daring, maka pastikan sebelum mulai itu teman-teman Puskesmas dan juga tamu undangan sudah memasuki main room atau sudah join di Zoom meetingnya. Itu biasanya jam 7.30 sampai jam 8. Oke. Ini susunan acara teman-teman. Lalu yang kedua, jam 8 sampai jam 8.30 itu adalah pembukaan, sudah pasti ya pembukaan dari MC, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, perkenalan tim survei, doa bersama, lalu penyerahan kendali kepada surveyor gitu. Oke, itu yang kedua. Jadi jam 8 sampai jam 8.30 cukup setengah jam aja gitu. Makanya saat pembukaan pastikan yang memberikan sambutan dikasih tahu atau diberi info kalau untuk memberikan sambutan jangan panjang-panjang. Syukur-syukur teman-teman bisa membuat teks sambutannya gitu agar bisa kita manage lagi waktunya. Lalu dari jam 8.30 lanjut ya sampai 8.45 itu acara sudah dipegang oleh surveyor. Jadi Puskesmas sudah menyerahkan kendali akreditasi selama 3 hari ini kepada surveyor gitu. Jadi ini sudah merupakan acaranya surveyor atau LPA-nya. Jadi Puskesmas sudah menjadi peserta gitu. Biasanya akan diberikan waktu 15 menit 8.30 sampai 8.45 untuk penyampaian maksud dan tujuan survei, pembacaan jadwal survei, susunan acaranya, kode etik surveyor dan serah terima surat pernyataan surveyor dan surat pernyataan. Biasanya di sini juga akan ada foto bersama ya, foto bersama dengan backgroundnya itu MOU teman-teman, MOU akreditasinya ya, itu bisa atau surat pernyataan juga boleh. Jadi disiapkan MOU-nya, surat pernyataan surveyornya disiapkan gitu. Oke. Lalu jam 8.45 sampai 9.30 ini akan ada presentasi kepala puskesmas atau kepala klinik. Jadi pastikan PPT-nya sudah ready dan sudah sesuai dengan juknisnya teman-teman. Untuk teman-teman yang pengen tahu PPT-nya seperti apa bisa cek video kita sebelumnya. Itu cek aja kolom di atas ya. Link di atas, oke. Ini biasanya untuk presentasi itu 45 menit teman-teman. 45 menit presentasi gitu. Dan apakah saat presentasi akan ada tanya jawab itu tergantung sih. Biasanya sih tidak ada ya karena ini kan presentasi kepala puskesmas biasanya berkaitan dengan profil puskesmasnya, gambar yang berupa gambaran umum, pelayanan apa aja, SDM-nya gimana.
lalu upaya peningkatan mutunya, dan juga dokumentasi peningkatan mutu yang sudah dilakukan gitu. Lalu setelah itu akan ada rehat. Kenapa ada rehat jam 9.30 setelah presentasi kampus? Karena untuk menyiapkan breaking room pada saat Zoom-nya, teman-teman. Itu otomatis di tim IT pastikan nih breaking room-nya jangan dibuat saat jam 9.30 ini. Pastikan H-1 sudah dibuka breaking room-nya. Jadi sudah dibuat, jadi tinggal di-share aja link-nya agar teman-teman bisa join di grup atau bracket room Zoom-nya masing-masing gitu. Ini diberikan waktu 15 menit aja, oke. Karena kita akan lanjut lagi 9.45 sampai jam 12. Ini sudah masuk telusur dokumen, teman-teman. Telusur dokumen sudah masuk di Zoom masing-masing. Pastikan ada 2 bracket room ya. Yang pertama yang berkaitan dengan admin, UKM, dan PPN. Dan yang Zoom yang kedua itu ada terkait dengan UKP dan mutu. Gitu. Jadi pastikan bracket room-nya sudah jalan dan sudah ada pembagian pokjanya. Ini biasanya 9.45 sampai jam 12.00. Jam 12 sampai jam 1 itu akan ada isoma itu, dan akan dilanjut lagi jam 1 sampai jam 3, teman-teman. Oke, jam 1 sampai jam 3 sore. Bahkan ada yang sampai jam 4 karena harusnya ketika di hari pertama ini dokumentasi telusur dokumen itu harusnya sudah selesai gitu. Jadi biasanya surveyor akan cenderung lebih lama di hari pertama karena ya ngejar agar selesai telusur dokumennya gitu. Oke, biasanya nanti jam 4 atau jam 15.30 akan ada pertemuan tim surveyor dan surveyor akan pulang ke hotel atau homestay yang sudah dipilih. Ini adalah agenda di hari pertama. Kayak gini aja, teman-teman. Simple. Lalu untuk hari yang kedua, ini sudah masuk kegiatannya offline ya, atau kegiatannya luring. Jadi surveyor akan datang ke puskesmas, teman-teman. Itu kegiatannya apa? Nah, ini ada perbedaan dengan hari pertama, teman-teman. Jadi biasanya tetap mulai jam 8, namun jam 8 sampai jam 8.45, biasanya 45 menit, itu akan ada masukan dan klarifikasi. Jadi surveyor akan mempresentasikan hasil penilaiannya di hari pertama seperti apa. Berikut juga temuannya, saran-sarannya, ataupun pujian-pujiannya, teman-teman. Biasanya akan ada di sana. Lalu silahkan teman-teman puskesmas melakukan klarifikasi jika ada yang kurang tepat, jika ada yang tidak sesuai, atau jika sudah diperbaiki. Gitu. Nah, ini pentingnya di sini, teman-teman. Jadi ketika di hari pertama ada temuan, usahakan temuan tersebut segera diselesaikan di hari pertama agar bisa diklarifikasikan di hari kedua gitu. Ini waktunya 45 menit aja. Biasanya ya waktunya itu 45 menit, biasanya akan berlangsung lebih cepat. Gitu. Karena biasanya temuannya banyak kan, biasanya seperti itu. Lalu setelah masukkan klarifikasi akan ada rehat, teman-teman. 8.45 sampai 9.00. Ini isoma ya, enggak isoma sih, rehat biasa aja, coffee break. Nanti akan dimulai telusur di jam 9 gitu. Nah, telusurnya itu akan ada 2, teman-teman. Kalau tim UKP dan tim mutu biasanya akan lanjut ke telusur sistem penyelenggaraan puskesmas dan telaah rekam medis. Nah, kalau untuk yang di UKM biasanya akan lanjut ke program, teman-teman. Karena biasanya di hari pertama itu 2.1.1 sampai 2.5, biasanya kayak gitu ya. Nah, di hari kedua biasanya sudah mulai 2.61 sampai 2.71, yaitu UKM esensial dan UKM pengembangan gitu. Jadi kalau di saat surveyor UKP mutu sedang telusur lapangan, biasanya surveyornya UKM dan admin itu masih telusur dokumen program. Biasanya akan ada wawancara terhadap pemegang program juga di sana. Lalu lanjut jam 12 sampai jam 1 itu akan ada isoma gitu. Wajar lah ya. Lalu jam 1 sampai jam 15.30 ataupun jam 16 atau jam 15.00 akan lanjut telusurnya. Entah itu telusur sistem penyelenggaraannya, entah itu telah rekam medis, atau lanjut lagi di telusur dokumen gitu. Karena mungkin di hari pertama ada yang tidak selesai gitu. Biasanya sih kebanyakan di hari kedua ini adalah telusur lapangan dan juga kembali wawancara kepada pemegang program gitu. Jadi
dokumennya masih kita pegang, tapi modelnya sudah tidak telusur lagi, melainkan wawancara gitu. Redosko teman-teman, regulasi, observasi, dokumentasi, wawancara, dan simulasi. Di sini juga biasanya akan ada simulasi teman-teman, simulasi code blue, code red, ataupun code pink gitu. Biasanya di hari kedua akan ada simulasi. Lalu sepertinya jam 15.30 sampai jam 4 itu akan ada pertemuan tim surveyor dan untuk penutupan gitu. Lalu untuk di hari ketiga ini mirip seperti hari kedua, jam 8 sampai 8.45 itu akan mulai klarifikasi dan masukan. Jadi seluruh temuan yang ditemukan di hari kedua itu akan disampaikan oleh surveyor, dan bila teman-teman sudah melakukan perbaikan atau ingin mengklarifikasikan, silakan lakukan di jam 8 sampai 8.45 gitu. Oke. Pastikan di jam 8 dan 8.45 itu laptop, terus juga LCD atau proyektor itu sudah berfungsi dengan baik. Lalu 8.45 jam 9 rehat kopi, dan jam 9 sampai jam 12 ini yang membedakan teman-teman. Jam 9 sampai jam 12 akan ada telusur lintas sektor, masyarakat, layanan, kepala puskesmas, dan kepala dinas. Jadi untuk telusur lintas sektor itu akan dilakukan oleh surveyor UKM ya dan admin. Jadi akan menuju ke posyandu atau sekolah ataupun tempat binaan lainnya yang sudah ditentukan sebelumnya gitu. Lalu untuk surveyor UKP dan mutu biasanya akan melaksanakan wawancara pimpinan, yaitu pimpinan Itisa Pajak, kepala puskesmas, terus juga kepala tata usaha, terus juga PJ mutu, PJ UKM, PJ admin, PJ apalagi ya, PPN, dan juga TPCB biasanya seperti itu. Lalu nanti akan ada juga wawancara dengan lintas sektor teman-teman. Jadi sebelum telusur ke lapangan maka akan ada wawancara lintas sektor. Jadi Pak Camat diundang, Pak Lurah diundang, LPMK diundang, kepala desa diundang, dan juga lintas sektor terkait pokoknya diundang. Di sana akan ada wawancara oleh surveyor, baik itu surveyor mutu, UKP maupun surveyor UKM dan admin gitu. Biasanya kegiatan berlangsung jam 9 sampai jam 12 gitu. Jam 12 sampai jam 1 isoma teman-teman, dan jam 1 sampai jam 2 akan ada rapat dari tim surveyor. Nah, untuk jam 1 sampai jam 2 ini biasanya tentatif ya teman-teman. Untuk rapat internal bisa dilakukan oleh surveyor saat hari ketiga ini, atau bisa juga di malam sebelumnya teman-teman, di hari kedua menuju hari ketiga. Kan biasanya surveyor akan mendapatkan akomodasi hotel ya. Biasanya di hari kedua, hari ketiga itu akan ada rapat internal, itu juga bisa di sana gitu. Lalu di jam 2 sampai jam 3 atau sampai selesai biasanya akan ada exit conference. Untuk exit conference ini surveyor akan memaparkan hasil penilaian akreditasinya, bukan hasilnya ya, tapi hasil penilaian apa, temuannya apa aja, perbaikannya apa aja, hal yang bagus apa aja, biasanya akan dipaparkan di sini gitu. Lalu akan ada masukan klarifikasi lagi dan akan penyerahan kendali. Jadi surveyor sudah selesai, akan dikembalikan lagi kendali ke puskesmas gitu. Lalu akan ada sambutan, penutup, kepala klinik, dan pembacaan doa. Gitu. Ini sih secara garis besar seperti ini teman-teman. Oke. Lalu bagaimana nanti kalau teman-teman ingin memasukkan tarian penyambutan, entah itu ada senam, entah itu ada tari, entah itu ada paduan suara. Nah, itu bisa dimasukkan ketika Zoom, yaitu jam 8 sampai 8.30, atau bisa juga di hari kedua teman-teman ketika surveyor datang nih jam-jam 7.30 sampai jam 8, itu bisa ditampilkan tarian-tariannya, dance-nya itu bisa di sana. Di hari ketiga pun masih bisa 7.30 sampai 8. Biasanya kan nggak lama ya. Ketika survei datang biasanya kita tampilkan gitu. Oke, secara garis besar seperti ini teman-teman. Ini punyanya LPA-nya KMKP ya, saya ambil gitu. Lalu bagaimana kalau ternyata teman-teman ada perubahan? Jadi entah karena sesuatu, misalnya lintas sektornya ternyata tidak bisa di hari ketiga. Nah, ini ternyata bisa diubah teman-teman. Silahkan koordinasi dulu dengan surveyornya untuk perubahan susunan acaranya gitu. Penting ketika surveyornya sudah deal dengan perubahan tersebut, maka teman-teman bisa membuatnya. Contohnya ini ada ya, punya
Siapa ya di sini ya? Coba saya cek, ada nggak di sini? Oke. Ini contohnya adalah di hari kedua, teman-teman. Hari kedua itu ada telusur lintas sektor gitu. Jadi harusnya lintas sektor itu di hari ketiga, ternyata di hari kedua dimajukan gitu. Mungkin karena kegiatan akreditasinya itu hari Minggu ya, hari ketiga ya. Jadi hari Minggu kan tutup ya teman-teman ya. Lintas sektor pada libur, jadi dimajukan di hari kedua sehingga susunan acara yang sesuai juknis tadi akan sedikit mengalami perubahan. Nah, perubahannya seperti apa? Ya seperti ini. Biasanya berubahnya itu cuma di jam 9 sampai jam 12 yang harusnya hari kedua itu telusur lapangan, itu akan menjadi wawancara lintas sektor, telusur lintas sektor gitu. Nanti jam 1 sampai jam selesainya itu baru lanjut ke telusur sistem penyelenggaraan puskesmas dan telaah rekam medis gitu. Berbeda sih di situ gitu. Sedangkan untuk hari ketiganya, nah itu ya jam 9 sampai jam 12 masih dilanjutkan telusur sistem penyelenggaraan gitu. Biasanya di sini nih kalau wawancara si pemegang program di sini belum selesai, itu bisa lanjut di hari ketiga. Karena pemegang program ini lumayan banyak teman-teman ya. Telusur program tuh dari 261 sampai 271 itu kan setiap pemegang program akan diwawancara oleh surveyor, jadi cukup lama gitu. Biasanya makanya nggak selesai di satu hari, pasti biasanya 2 hari. Makanya kalau di hari kedua tidak selesai akan lanjut di hari ketiga gitu. Untuk jam satunya itu sama sih, paling bedanya tuh ditukar aja, yang harusnya hari ketiga jadi hari kedua jadi hari ketiga gitu. Itu aja sih biasanya yang berbeda ya. Itu selebihnya sama teman-teman, bisa dicek yang ini tadi. Oke, begitulah jadwal susunan acara akreditasi puskesmas. Ini semoga bisa menjadi referensi. Sebenarnya jadwal ini ada di Kepdirjen 391 tahun 2022 mengenai juknis akreditasi puskesmas. Tapi lagi-lagi untuk susunan acara ini biasanya tiap LPA punya ya masing-masing, tapi secara garis besar sama gitu. Mungkin nanti akan ada perbedaan dalam kalimat diksi kalimat. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.